Hai semua, saatnya kita kembali lagi ke alam. Kita lestarikan ramuan warisan leluhur. Orang zaman dulu kenapa usianya panjang-panjang ya? Karena zaman dulu itu tidak ada obat. Mereka kalau sakit akan merebus atau meramu ramuan herbal atau rempah-rempah yang ada di pekarangan rumah yang mereka tanam sendiri. Jadi yang pasti herbal atau rempah-rempah yang ada di sini tuh sebenarnya jauh lebih bagus daripada obat-obatan kimia ya. Hai buat kalian semua yang sedang mengalami gangguan bau badan. Ini aku punya resep yang tokcer banget. Ini ramuan warisan leluhur. Ini caranya mudah banget dan juga rasanya itu enak banget. Dijamin bau badan hilang secepatnya. Karena kalau bau badan itu bagaimanapun juga kita sendiri nggak bisa ya biasanya merasakan atau membau ya. Yang pasti yang bisa mencium aroma bau kita itu adalah orang di sekitar kita. Nah ini tidak pahit sama sekali. Mungkin ada yang takut kalau jamu itu pahit. Ini tidak sama sekali ya, dan ini enak banget. Benar-benar seger. Kita bisa buat sekali, bisa untuk berhari-hari, kita bisa simpan di kulkas. Oke, mau tahu bagaimana caranya? Yuk langsung aja tonton videonya. Nah sekarang kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Ini ada 50 gram daun beluntas. Jadi seperti ini ya, daun beluntas. Ini enak banget kalau dipakai untuk sayur. Nah ini bisa dipakai jamu ataupun sayur ya, daun beluntas. Nah kita pilih yang bagian pucuknya yang masih muda kalau mau ngambil daun beluntas. Jadi kita ambil yang bagian pucuk, pilih yang segar ya dan yang bagus. Kemudian ada 50 gram daun sinom atau daun asam ya. Daun sinom itu daun pohon asam yang masih muda ya, pilih yang masih muda atau pucuknya itu kalau mau bikin jamu. Untuk daun asamnya ini juga sekarang banyak sekali dijual di pasar kok ya untuk daun sinom, karena sudah banyak yang tahu juga manfaatnya, jadi banyak dijual. Biasanya dibungkusin plastik gitu kalau jual daun sinom. Terus kemudian ada 20 gram daun sirih hijau. Kenapa saya sebut sirih hijau? Karena sirih itu ada banyak ya. Ada sirih merah juga, ada sirih hitam. Kalau sekarang ini pakai sirih hijau biar tidak terlalu pahit ya. Kalau pakai sirih hitam atau merah itu pahit sekali. Kemudian aku pakai 3 gram batang kayu manis ya, kurang lebih segini, nggak harus 3 gram, kira-kira aja kurang lebih segini ya untuk kayu manisnya. Kemudian aku pakai 100 gram kunyit, pilih yang segar untuk kunyitnya. Ini segar banget, ini sudah dicuci ya, jadi nanti tidak perlu dikupas. Kalau bikin jamu tidak perlu dikupas ya, kunyitnya cukup dicuci aja. Kemudian ada 30 gram temulawak. Ini juga tidak usah dikupas, cukup dicuci saja. Tidak usah terlalu banyak, cukup 30 gram aja biar tidak pahit nantinya. Buat yang tidak suka pahit loh ya. Terus kemudian ada 50 gram temu kunci. Ini biasanya kalau kita bikin sayur bening itu kan selalu pakai ini ya, temu kunci. Nah kita pakai ini temu kunci. Ini agak keras seperti ini temu kunci itu, dan aromanya khas kalau temu kunci ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam ini nanti ya, ada 1 sendok teh garam. Kemudian aku pakai gula, ini 130 gram gula Jawa atau gula palem ya. Kalau enggak ada boleh pakai gula batu. Kalau enggak suka gula Jawa boleh diganti gula batu, sesuaikan aja dengan selera ya. Nah kita potong-potong dulu, kita potong tipis kunyitnya, temulawak dan juga temu kunci. Kita iris tipis, maksudnya bukan dipotong ya, sebenarnya diiris tipis. Kita iris tipis aja seperti ini, jadi kita tidak akan memblender atau memarut. Nah selesai
Nah ini tangan sedikit kuning, jangan khawatir ya, tidak apa-apa. Nah ini aku memakai panci yang terbuat dari tanah liat. Kalau mau bikin herbal itu lebih bagus pakai gini ya, dari tanah liat. Nah ini tebal sekali dan aman untuk merebus bahan herbal. Ini cocok banget kalau kita mau bikin herbal, itu paling bagus memang pakai dari tanah liat atau dari keramik. Nah kita masukkan semua bahan ke dalam panci. Masukkan semua jadi satu ya. Jadi ini caranya tuh mudah banget kok, semua tinggal dimasukin aja. Kalau daun sinom nggak ada boleh diganti asam ya, asam yang masih ada bijinya itu. Misal tidak ada daun sinom. Nah, kemudian tambahkan air sebanyak 1750 ml. Ini aku mau aduk dulu. Biar kecelup air semua ya. Nah, aku tambahkan sisanya 250 ml, jadi total semua 1750 ml ya untuk airnya. Rebus semua bahan sampai mendidih. Rebus dulu. Sebaiknya ditutup ya, biar cepat masaknya. Nah, gunakan api kecil cenderung sedang untuk merebus herbal ya. Karena ini kan aku memakai panci dari tanah liat, jadi memang harus seperti ini. Jangan terlalu besar apinya. Nah, kita cek sebentar. Hampir mendidih ya. Diaduk sebentar, kemudian kita tutup kembali. Nah, kita cek lagi. Ternyata sudah mendidih. Kita aduk lagi. Nah, perawatan untuk panci dari tanah liat itu memang begitu ya, jadi jangan gunakan api besar untuk memasak, gunakan api kecil cenderung sedang. Kemudian kita tutup kembali, biarkan sampai mendidih lagi. Nah, kita buka lagi dan ternyata sudah mendidih lagi ya, bisa kita aduk sebentar. Kemudian kita matikan apinya ya. Ini selesai. Sambil kita aduk sedikit, kemudian kita tutup kembali dan biarkan sampai dingin. Nah, ini apinya sudah mati, biarkan jamunya tetap di panci ya sampai dingin supaya bisa meresap semua sari-sarinya. Nah, ini setelah jamunya dingin, kita pindahkan ke wadah lain. Kita ambil airnya saja, kita buang untuk ampasnya ya. Ini sudah dingin jamunya, cukup mudah bukan membuatnya, tinggal dimasukin semua dan direbus aja gitu. Orang zaman dulu tuh kalau bikin jamu itu cuman seperti ini, tapi mereka semua sehat-sehat ya, usianya panjang-panjang dibanding dengan kita yang sekarang. Nah, ini aku lebih suka memasukkan jamu ke dalam botol, kemudian aku simpan nanti di kulkas. Kalau zaman dulu pakai kendi ya, jadi tidak pakai kulkas, itu sudah dingin sekali kalau pakai kendi, dimasukkan di kendi. Nah, ini boleh disimpan di kulkas dan bisa diminum beberapa hari. Jadi sehari satu gelas gitu, bisa 3-4 hari. Aku mau simpan dulu ya. Nah, ini dia. Kita mulai meraciknya. Bila kurang manis, boleh tambahkan sedikit madu. Secukupnya aja, 1 sendok makan madu, seperti itu ya. Sesuaikan dengan selera. Nah, bila ingin lebih segar lagi, bisa ditambahkan seiris jeruk nipis ya. Kita tambahkan air jeruk nipis. Cukup seiris saja airnya. Nah, ini jamunya yang sudah dingin, tinggal kita kocok seperti ini. Nah, kita kocok dulu. Bagus ya warnanya juga. Ini rasanya seger banget loh. Nah, tinggal kita tuang. Kemudian kita tambahkan madu ya. Ini sampai dicicipi. Kalau misalkan kurang manis atau lebih suka rasa gimana, boleh kita ini dulu, kita kecurin jeruk nipis biar lebih seger.
Kalau yang nggak suka jeruk nipis di skip, tidak apa-apa kalau memang nggak suka atau nggak bisa minum jeruk nipis. Kemudian tambahkan madu, ini rasanya jadi lebih seger. Ada manisnya madu dan juga jeruk nipis, jadinya itu seger banget dan enak banget. Jadi kita itu nggak ada alasan untuk tidak minum jamu gitu. Jadi karena minum jamu itu sekarang serba mudah gitu loh, dan enak gitu. Semua rasa jamu itu nggak ada yang nggak enak sekarang. Kita bisa variasikan sesuai dengan selera kita. Nah, ini dia, cukup mudah bukan membuat jamu untuk menghilangkan bau badan. Mungkin dari kalian ada yang butuh ya jamu untuk menghilangkan bau badan daripada pakai deodoran terus. Kan juga capek setelah deodorannya sudah nggak berfungsi, kan juga bau lagi. Kalau pakai ramuan ini kita tidak perlu pakai deodoran lagi, badan kita tetap harum sepanjang hari. Oke, silakan dicoba. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.